Dan sebelumnya nanti akan ada sedikit dulu dari tim miniatur Madinah. Kepada miniatur Madinah kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu adalah sebagaimana terbitnya matahari, tentunya semangatnya harus semangat pagi. Setelah kita sujud, berdoa kepada Allah, bertebaran lagi ke muka bumi. Salah satunya kita menuntut ilmu ini luar biasa, ya, sampai sholat Isra, ya, baru kita sholat lagi, masya Allah, dunia ini milik kita. Nah, begitu para kiai, para alim ulama, pengurus masjid, ya tadi jelaskan leadershipnya harus bagus. Di kedepannya itu anak muda, tempat seperti saya ini tidak mau lagi anak muda, ya, banyak yang lebih expand. Karena masjid kita ini eranya sudah di era digital, ya, begitu semangatnya harus kuat betul anak-anak muda di depan. Baik, untuk kita sebelum Pak Prof Amin katakan melanjutkan, coba berdiri sedikit dulu, bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini semangat, ini bukan tentara, kalau tentara saya turun lari. Coba lihat, usia saya sebegitu, Pak Amin begitu semangat kan. Itu ciri-ciri orang yang sukses itu begitu semangat. Umur itu angka, ya, tapi semangatnya sampai jam 11 malam masih tidak ngantuk-ngantuk kita murid yang ngantuk-ngantuk kan? Nah, kenapa? Karena dilatih terbiasa habit kebiasaan kita. Ya, seperti saya, kelihatan orang nanti langkahnya pelan kelihatan cara pemimpin. Baik, ini sekitar sedikit aja supaya kita ngantuk. Coba digerak-gerakkan tangannya Bapak ya. Gerak-gerakannya yang gampang-gampang aja gitu ya. Nah, tangan ini penting Pak, ya, supaya kita apa? Oke, gerak-gerak tangannya Pak, ya. Nah, coba digerak-gerakkan belakangnya Pak, ya. Dikit-dikit aja, ya. Coba buka-buka dikit, 1, 2, 3, 4, ke belakang sedikit. Allah. Ayo ganti tangannya, Allah Akbar, ya. Baik, supaya kita ini semuanya orang tua biasanya tersumbat semua darah kita ini. Nah, coba Bapak genggam tangannya yang ringan. 1, 2, 1, 2, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Di sini salah. Sekarang kita lihat nih, ambil jari yang ini Pak ya. Nah, di saya yang di tengah ini, coba pegang. Yang asam urat, yang jantung pasti terasa. Oke, nah setelah gini tarik Pak ke belakang, goyangkan, tarik ring. Ada rasa sakit, nah, tarik lagi. Berarti kalau sakit sama-sama saya jantungnya tersumbat. Ini perlu digerakkan. Kalau anak muda, sosial tapi orang tua semua ini kena. Oke, tarik Pak, tarik. Terasa sakit ya Pak? Iya, jantung kita tersumbat Pak. Di sini pergerakan. Nah, tarik sebelah, tarik tangannya lagi. Ini yang tangannya tarik ke bawah sampai sakit, tahan. Salah sakit itu salah satu ciri-ciri jantung kita tersumbat. Nah, tiap hari 5 menit aja kita begini, insya Allah lancar itu, karena banyak persumbatan. Udah ya Pak ya? Oke, gerakan-gerakan lagi, yang ringan-ringan aja. Oke, sudah gerak. Sekarang tangannya masukkan gini Pak. Nah, masukkan sini, tarik belakang, tarik, biar tersumbat. Tarik ini aja. Iya salah gini. Ya, masukin tangannya, ya kan? Goyangkan, ayo goyangkan Pak. Di tangan aja kita, nggak usah yang kaki. Nah, Sakit, sakit ya Pak? Iya, berarti tersumbat. Tersumbat. Sama saya juga, sakit juga Pak, bukan tidak bisa sakit, tapi ditahan. Kantongnya tersumbat. Iya, tersumbat. Ya, ya. Oke, gerak-gerakan lagi Pak. Oke, makasih. Ini aja senangnya kita orang tua, jangan terlalu banyak. Oke, selalu gini Pak ya. Jangan malam aja begini-begini. Iya. Nah, pagi juga harus begini. Ya, terima kasih, tepuk tangan Bapak-bapak. Alhamdulillah kita lanjutkan. Jadi Prof Amin akan melanjutkan materinya. Kemarin itu katakan sebenarnya baru pembukaan kemarin, baru kulit-kulitnya. Coba ada pelatihan dulu ya. Pada Prof Amin, selamat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sini ma'afin ma'amara bismillah sadri asri amin barakah bisani ya Rabbi. Syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk materinya. Kemudian seperempat jam selesai, nanti diskusi Pak ya. Insyaallah sampai jam 7. Ini kemarin banyak Pak, sekarang jadi lebih banyak. Kedinginan angkret. Kedinginan gitu ya. Iya. Kalau misalnya duduknya di depan semua gimana? Ya. Nih sini depan nih. Ayo. Nah, di sini. Nah, begitu. Nanti Energinya enak. tenang aja dibagi kopi. Iya benar. Oke sudah. Bawa dari depan sini. Jangan dulu. Yang mendapat buku yang hadir di sini. Gitu ya. Baik, saya kepada semuanya izin, Kiai Ustaz semuanya. Saya lanjutkan dulu. Gak bisa bergerak ya. Udah. Digoyang-goyang, masa truk lagi. Dulu olahraga dulu. Ini kayaknya laptopnya sudah. Alhamdulillah ini turun surat Al-Alaq di Kemenak. Ini turun surat Al-Alaq ini. Oke, kita lanjut dulu. Kemarin sudah sampai kemana Pak? Visi-misi ya. Nah, betapa pentingnya visi. Ini walaupun materi sederhana, tapi memikirkan ini sampai hampir 20 tahun. Ternyata hanya harus kembali ke laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita kembali ke kepet lama, copy paste saja dari Madinah ke Indonesia saja. Madinah Indonesia. Jadi kan Mekah, Madinah sekitarnya, termasuk Indonesia kan sekitar Mekah ya. Kalau titik itu diputar kayak gini, nanti Indonesia kena tuh. Jadi pinggiran Indonesia itu pinggiran dari Madinah, gitu ya. Tapi termasuk Madinah. Oke. Nanti surat ini kami berikan. Ini lagi ya. Oke. Sudah sebentar. Nah, kita sepakat sampai kepada harus wajib back to masjid kalau mau memperjuangkan agama Allah. Karena itu sudah sirahnya memang harus begitu, back to masjid. Maka saya sekarang getol banget di mana-mana ya. Sampai kemarin ada orang punya 35 hektar di Kalimantan, langsung video call sama saya, silakan pakai Pak Amin untuk miniatur Madinah. Tapi masalahnya kembali kepada ya orangnya mana ya, yang mau ditugaskan mana gitu. Subhanallah. Jadi harta itu gak ada masalah, pekerjaan gak ada masalah. Yang jadi masalah itu SDM-nya. Yang namanya saya ratusan masjid, ketua DKM-nya keluhannya apa? Manusianya. Ini orangnya begini, orangnya begitu. Jadi SDM itu. Jadi masalah pekerjaan mah gak ada masalah.
Harta itu akan diturunkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia nggak pantas gitu, nggak pantas diberi harta, malah membahayakan dia. Allah maunya kan turunkan harta, rezeki itu kan bisa kesehatan, tenaga begitu ya. Punya air kasih air orang ya, merahmati dengan airnya. Punya ilmu merahmati dengan ilmunya. Punya tenaga dengan tenaganya. Punya harta dengan hartanya, begitu menikmati sekitar itu. Nah itu baru tuh. Jadi karena aku menjadi media, engkau menolong banyak orang gitu. Punya harta, punya ilmu, punya tenaga. Itu aja sih. Kuncinya cuma itu. Ini penting. Nah, back to masjid ini tahap yang harus kita miliki bersama. Nah, ini ayat-ayatnya insya Allah sangat mendukung sekali. Nah, kalau berani itu satu hari selesai ayatnya dibaca, diresapi, dihayati gitu ya. Nah, ini nanti slide ini saya berikan ya. Nanti tolong bisa jadi nanti Ustadz Cete ngundang lagi di bulan yang akan datang. Bisa saja begitu tuh ya. Bisa saja. Ini harus sampai kepada kesadaran. Ya, sadar. Nah, ini visi dan misi kemarin yang kita jelasin adalah visi akhirat, mimpi-mimpi cita-cita. Kita harus punya kapling di surga. Ah, begitu tuh. Untuk mencapai surga, ridho Allah dan surganya, ini harus visi dunia dulu. Kita harus melaksanakan kepemimpinan sebagai khalifah yang selalu melayani umatnya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, satu cangkir teh saja itu 10.000 yang terlibat. Bagaimana makan satu hari 3 kali, pagi, siang, sore, badan sehat itu lebih daripada 10.000 orang, baru satu cangkir teh. Bagaimana sehat satu hari? Oleh karena itu mestinya kita melayani, karena Allah telah berbuat baik kepada saya harus melayani, berbuat baik kepada setiap orang yang dekat dengan kita. Kalau jauh-jauh agak sulit. Ini harus menjadi pemimpin yang melayani, wakilnya Allah yang selalu melayani. Nah terus seperti apa sih pemimpin itu? Pemimpin yang dikehendaki seperti apa? Pemimpin yang mencintai Allah. Kemudian pemimpin yang merahmati sesama. Pemimpin yang selalu fokus pada dirinya di sisi spiritual, asupan spiritualitas, asupan emosional, asupan otak, asupan hati. Dengan sehat ini, maka dia akan bisa sosial, estetikanya, finansialnya bagus. Jadi naik terus di 7 dimensi itu. Kebutuhan manusia itu 7 dimensi. Nah, dimensi spiritual, ruhnya, asupannya apa sih? Apa ruh itu kan bukan asupannya bukan nasi padang Pak ya? Jadi ruhnya harus diperkuat. Karena ruh ini sudah ada perjanjian primordial dengan Allah, di mana kamu harus menjadi pemimpin. Maka ketika diciptakan ruh, akan diperjalankan ruh ini pertama dari suci kembali ke suci, tapi harus melewati dunia. Ketika perjanjian itu sebetulnya kamu nanti melewati dunia, kamu akan menjadi khalifah. Kalau nggak khalifah, minimal pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi roh diciptakan, kalimat alastu bi rabbikum qalu bala sayyidan, ini perjanjian primordial. Sebelum dimasukkan ke otak fisik yang sudah siap, seolah-olah Allah itu memberikan doa, nanti kamu akan saya jadikan pemimpin di bumi ini. Melewati untuk sampai kepada ridho Allah harus melewati bumi ini, dan kamu adalah sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya. Dari pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, RT, RW, kepala sekolah, kepala DKM, itu pemimpin semua. Itu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Itu hak hadis itu. Hadis yang sangat terkenal itu. Ya. Oleh karena itu, karena kamu akan
menjadi si ruh bertanya, ya Rob, bukankah aku ruh? Kemudian nanti engkau mengatakan bahwa akan menjadi pemimpin di dunia. Bagaimana ini? Oleh karena itu saya sudah siapin fisik kamu. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Sudah saya bentuk lengkap dengan otak dan hatinya untuk menolong Anda dalam perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi otak, hati, fisik cuma untuk membantu perjalanan ruh ini. Tapi terjebak kebanyakan di otaknya, di egonya, di fisiknya. Tiap hari yang dipikirin duit. Jadi fisiknya Pak. Inilah perpecahan nantinya. Otak dan hati fisik, inilah syariat bergabung di sini. Maka di Indonesia itu banyak golongan-golongan yang nggak mau bersatu. Itu gara-garanya di sisi ini. Otak, hati, fisik ada kan syariat batin, syariat lahir orang bilang ya. Fisiknya kan jalanin saja. Ini sebetulnya harus dikembalikan ke basicnya, yaitu ruh tadi. Kenapa tidak dimasukkan langsung? Bahaya, saya kira itu bahaya. Jika ruh dimasukkan langsung, makanya ada perjanjian di agama. Janji suci kepada Allah dulu. Ngaku nggak aku adalah Rob kamu? Benar ya Allah. Aku menjadi saksi bahwa antar Robi wa ana abduka. Jangan macam-macam ya. Nah, gitu. Makanya akhirnya setelah perjanjian, kemudian baru dimasukkan ke dalam fisik yang sudah disiapkan 120 hari. Belajar tauhidnya dari sini. Jadi ingat perjanjiannya. Tapi pasti begitu lahir kan lupa ya. Maka diturunkan Rasul, diturunkan Nabi untuk mengingatkan kejadian itu. Maka kalau belajar misalnya langsung ke fikih, langsung ke syariat, ini banyakkan perpecahan yang ada. Dari ibadahnya juga beda-beda. Tapi kalau Madinah Rasulullah, jangankan fikih yang berbeda-beda, yang agama yang berbeda-beda pun dilindungi sama Nabi. Siapa yang memusuhi agama itu yang sudah di bawah kekuasaan Islam, musuhnya aku, kata Nabi. Apalagi cuman kunut, tidak kunut, kayak begini, pas Syahid begini. Itu ada yang kayak gini. Kalau di sana mau kayak gini, nggak pakai kayak gini. Kalau di Mekah kan macam-macam tuh, nggak usah jadi masalah. Tapi maaf ya, saya cuman kok belum masuk akal saya. Dua agama ini, satu Syiah, yang kedua Ahmadiyah. Maaf, saya ini masuk ke golongan Harokah Indonesia, sudah saya masukin semua. Yang underground saya masuk, yang ini saya masuk. Makanya kadang-kadang banyak orang menuduh saya, karena saya itu sama, kecuali Syiah dan Ahmadiyah enggak. Sekarang saya harus jauh gitu. Tapi kalau hanya HTI, kemudian Muhammadiyah, NU, sholatnya sepanjang sholat duhur 4 rakaat, jangan dijadikan 3 rakaat aja. Kalau sudah sholat duhur 3 rakaat, itu baru diperhitungkan gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini yang 5 ini harus menjadi prinsip bagi DKM ini Madinah. Ini saya simpulkan sesuai dengan Piagam Madinah. Itu cuma ada 5 ini yang bisa dijalanin gitu ya. Jadi orang baik itu seberapa dekat dengan Allah, seberapa manfaat buat manusia, seberapa optimal memberdayakan diri. 1, 2, 3 harus selesai ya. Kemudian yang keempat adalah leader. Leader itu sudah pastian kita menjadi leader, minimal diri kita. Jadi diri kita, memimpin diri kita itu maksudnya adalah ruh kita memimpin, mengendalikan pikirannya, mengendalikan otaknya. Kita kan sering bicara bahwa ini kalau otak saya, ini pikiran saya, ini perasaan saya, ini hati saya, ini dengkul saya, ini mata saya. Itu berarti saya ini siapa? Saya ini dari ruh kita ini. Jadi jangan sampai otak hati menguasai. Itu yang berkuasa itu ruhnya. Itu
itu sebenarnya bisa. Ketika misalnya orang kenapa sedih, kenapa sombong, kenapa cemas, itu karena kita mengizinkan untuk cemas, mengizinkan untuk galau, mengizinkan untuk stres, mengizinkan sakit itu pilihan. Kok sakit pilihan? Iya. Kalau kita nggak mau sakit ya nggak sakit. Kalau ini nggak dipikirin, sakit karena banyakkan karena pikiran. 80% penyakit berbahaya bagi fisik itu dari pikiran, Pak. Ternyata begitu. 80% orang stres, kacau balau kehidupannya itu dari pikirannya. Kalau Anda berpikir takut, pasti takut. Berpikir senang. Ini 5 prinsip kita pegang. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Jadi urusan kepada Allah harus beres, jangan komplain. Kalau subuh harus subuh, harus tahajud, begitu. Jangan banyak komplain sama Allah. Kalau harus duha, kayak begitu tuh. Disiplin. Jadi sudah paksain daripada nanti ada kalimat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Robirji'uni la'ali a'malu sholihan bima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh bima taraktu. Apa yang kutinggalkan akan saya dermakan, akan ditebus gitu ceritanya itu ya. Kata Allah, kala inna kalimatun wa qailuha. Itu adalah kata apa yang tidak berguna di hadapan saya. Nah, malaikat Zabaniah dipanggil neraka jahanam. Jangan sampai kayak begitu. Jadi nanti karena di dunia waktu otak masih waras, hatinya masih sehat, badan masih sehat, dibeli sama Allah itu nggak mau. Dibeli sama Allah nggak mau. Tapi setelah mati itu sudah menjadi busuk, ditawarkan dari sama Allah. Ya Allah, saya akan jual beli semua kepada Anda. Anda sudah tidak. Dimensinya sudah beda. Lanjutkan saja perjalanan Anda. Anda mau masuk neraka, silakan. Begitu maksudnya. Nah, daripada nanti kepengen balik ke dunia, mendingan sekarang masih di dunia, tobat saja udah. Suruh tahajud udah tahajud ya. Namanya takwa itu apa yang diperintah jalanin, larangan tinggalin, perintah jalanin, larangan tinggalin, selesai kan? Kayak gitu tuh. Kenapa nggak bisa gitu? Iya. Kalau istri saya mengganggu saya untuk akidah saya nggak bisa. Saya sudah punya prinsip, saya adalah hamba Allah gitu ya. Jadi saya melayani istri, melayani anak karena Allah. Jadi istri dan suami menjadi hamba Allah itu bagus. Karena apa yang istri melayani suami, kemudian menghormati, menghargai itu karena Allah, bukan karena suaminya ganteng, suaminya kaya. Jadi kalau hamba Allah ketemu dengan hamba Allah ya salah. Kita lanjutkan. Nah, ini mengembangkan karakter pemimpin, leadership atau khalifah melalui peradaban Minatul Madinah. Memang harus ada lingkungan yang baik. Jadi ciptakan setiap masjid lingkungan yang benar, yang baik. Ini insya Allah. Saya sering banyak orang masuk ke saya, ke wilayah pesantren saya katakanlah dulu, itu orang yang gila itu bisa sembuh, Pak. Malah sapi saya yang pertama malah dia yang ngelola. Jadi ada ibu-ibu telanjang bulat 2 minggu di depan jalan raya pesantren itu, nggak ada yang ngurus. Saya tangkap ibu-ibu itu, kemudian saya mandiin, saya doain, kemudian saya kasih jilbab. Dalam tempo 8 hari sembuh. Namanya Bu Elisa, orang Sukabumi. Kemudian ada lagi yang laki-laki sudah topang tapi nggak karu-karuan, kita tangkap lagi, kita mandiin, kita doain, kemudian di lingkungan yang baik itu sembuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi karena lingkungan ini suami-suami bisa jadi stres karena lingkungan anak dan istri nggak beres. Kayak gitu tuh. Jadi ternyata lingkungan yang baik itu makanya cari kawan itu juga kawan yang baik ya, supaya energi positif itu ngalir terus gitu ya, daripada teman ngeluh terus. Ini yang kita harus sampaikan. Misi untuk mencapai visi dunia tadi, pemimpin yang lobbying Allah, blessing atau setelah program, kemudian leadership, husnul khotimah. Nah ini misinya, tahap demi tahap yang harus dijalanin. Mewujudkan generasi karakter khalifah atau pemimpin yang memiliki ilmu.
memiliki komitmen tinggi dan karakter mulia. Jadi ilmu harus dicapai, kemudian komitmen. Jadi kalau sudah ada ilmu, komitmen. Siapa sih orang yang umat Islam yang tidak tahu betapa barokahnya ketika sholat subuh berjamaah? Pasti sudah tahu ilmunya kan? Sudah tahu ilmunya, tapi masjid di Indonesia di mana-mana. Nah, ini masalah ini. Sudah punya ilmu tapi tidak komitmen, tidak bisa memaksakan diri. Harusnya infiru khifafan wasikola, berangkatlah ketika susah maupun ringan. Begitu, paksain. Iya, daripada nanti kepengen balik lagi setelah mati, kepengen balik lagi ke dunia, kepengen sholat subuh berjamaah terus kayak gitu. Harus dipaksakan ini. Memang Allahumma doanya kan? Allahumma paksa. Kalau nggak dipaksa, repot. Ya. Nah, jadi berilmu harus komitmen namanya. Iya, di Salemba dokter-dokter pada aborsi sampai 12 tahun baru ketahuan karena bercecer dan berserakan bayi-bayi itu di Salemba itu. Polisi datang ternyata bayi-bayi yang baru, karena aborsi itu 15 juta, 10 juta sampai 15 juta. Itu 12 tahun baru ketahuan. Itu namanya ilmu kedokteran, tidak komitmen dengan ilmunya. Nah, begitu tuh. Orang sudah tahu sholat subuh pahalanya besar banget, tapi ternyata tidak jalanin. Sholat tahajud, subhanallah. Nanti kalau mati kepengen tahajud begitu. Orang sudah busuk kayak gitu ditawarkan lagi. Kayak jualan apel. Dulu waktu saya tawar nih, udah busuk apelnya dikasih. Gitu ya. Enggak mau lah gitu. Jadi kalau berilmu kemudian komitmen akan menimbulkan karakter mulia nih. Ilmu, komitmen tinggi dan karakter mulia akan muncul. Tapi kalau ilmu kemudian tidak komitmen, boro-boro karakter mulia, yang adalah bencana. Karena sombong, takabur, ya, dengki, ujub, wah, hati kita. Baik, ini Pak proses yang harus dijalani. Nanti pelan-pelan ada pengajian ini Pak. Jadi setiap masjid itu ada pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak sebulan sekali. Ini harus diproses ini, harus diproses. Nah, ini prosesnya ini ada murabi, ada sistem, ada bi'ah sholihah. Ini terjadi di rumah sakit, dokter-dokter sebagai pembina, kemudian sistem, kemudian bi'ah sholihah. Makanya orang ke rumah sakit banyakkan sembuh. Kenapa? Karena 3 unsur ini. Jadi ini ada murabi, ada sistem, ada bi'ah sholihah, gitu ya. Nah, disinilah murabi ini yang bisa mengenalkan tentang Allah, nanti bersyukur, tunduk hati, musyahadah, muslim, mukmin, muwajir, mujahid, muttaqin. Nah, baru khalifah. Khalifah itu pemimpin itu mesti takwa, mesti mujahid, mesti hijrah, mesti mukmin, mesti muslim, mesti syahadah, mesti tunduk, mesti makrifat kepada Allah. Syukur, mesti syukur. Ini ada kalimat lagi, syukur. Jadi thariqah kita, thariqah Minatul Madinah itu mengenal Allah, bersyukur, tunduk hati, musyahadah, muslim, mukmin, muwajir, mujahid, muttaqin, baru khalifah. Ini diproses sampai 13 tahun ini Pak. Maka ada yang gagal kayak Abu Thalib, gagal menjadi muslim, gagal menjadi muslim. Setelah muslim gagal menjadi mukmin, mukmin gagal hijrah. Banyak orang mukmin dari Mekah yang tidak mau hijrah ke Madinah itu dimatikan oleh Allah. Iya. Dalam kondisi seperti apa kamu nggak mau hijrah? Karena lemah, kondisi kami lemah. Bukankah bumi Allah itu luas? Yang bisa hijrah di sana. Ternyata hijrah itu menjadi wajib. Hijrah itu ya dari malas ke rajin. Nah, dari tidak tahu jadi tahu gitu ya. Makanya ada anak-anak nanya kepada kakek, bacanya bagus, tafsirnya bagus. Kakek dari kecil ya? Bukan. Saya itu belajar ngaji umur 60 tahun.
Tapi begitu tobatnya nasuha betul-betul, kemudian ternyata Allah mengeluarkan ilmunya. Dikira itu orang itu dari kecil, padahal umur 60 tahun baru tobat. Jadi nggak ada tanya umur gitu ya. Pokoknya jalanin. Nah ini Pak, ini proses predikat muslim, predikat mukmin, ini karakter. Kalau ini kan saya sebut ma'rifatullah itu ilmu loh Pak. Kalau komitmen batin ini syahadat batin, syahadat tauhid sama syahadat rasul nih. Ini namanya komitmen, ya. Komitmen. Nanti syahadat kita coba diberikan muatan energi supaya syahadat itu bermakna. Tiap hari kan kita baca syahadat terus nih, gitu ya. Itu pernyataan, pengumuman, sumpah dan penyaksian. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah itu tidak ada sesuatu yang paling berpengaruh dalam hidupnya kecuali Allah aja. Iya, kecuali ada yang paling berpengaruh. Gak ada yang paling berpengaruh. Orang yang bersyahadat itu hanya Allah saja. Makanya ada di hati, di otaknya itu Allah saja gitu ya. Allah itu. Jadi ini yang perlu saya tekankan di sini itu proses ini yang perlu kajian, dikaji bertahap gitu ya. Nah itu dari waktu ke waktu setiap DKM. Kemudian setelah ngaji diapain? Selesaikan masalahnya gitu loh. Yang kemarin saya bilang kalau dia tukang cilok butuh 500.000 kasih. Nanti sebulan ngaji laporan. Kemudian ada infak 10%. Tukang mie kasih duitnya 1 juta. Jalan tukang ayam nanti diselesaikan itu setiap lingkaran masjid itu, ya. Lingkarannya kayak gitu. Jangan sampai lewat, ya. Nah itu nanti insya Allah ribuan orang akan ngaji. Ya kita mau akhirnya kita juga berkorban. Jadi ini proses utama, misi utama ini. Yang kedua misinya apa lagi? Membina generasi khalifah, leader yang memiliki kecerdasan di 7 dimensi: spiritual, emosional, intelektual, jasmani, finansial, estetika, sosial. Ini yang harus diperjuangkan ini. Nah, ini misi kedua. Jadi setelah predikat muslim, mukmin, takwa harus dikembangkan, optimalkan diri di 7 dimensi. Jadi setiap muslim mengaku muslim, setiap orang mukmin, orang yang mengaku takwa, mujahid itu harus 7 dimensi ini. Asupan spiritual, ruhnya, asupan hatinya, asupan otaknya, asupan fisiknya. Kalau fisik apal ya Pak? Apa asupannya? Bagaimana supaya sehat? Sandang, papan, pangan. Nah ini banyak orang yang konsen ke sini. Sampai mandi pun dari pagi sampai sore berapa kali Pak Sahrin mandi? Mandi 3 kali. 3 kali. Kalau saya 2 kali Pak. 2 kali pagi dan sore. Kira-kira rasanya enak ya kalau mandi? Enak begitu. Pernahkah berpikir Anda bahwa otak Anda pernah dimandiin? Nah ini otak pada nggak dimandiin nih kayaknya, jadi bulungkan Pak. Jadi yang negatif ya masuk, YouTube masuk, Instagram masuk, gitu ya, nggak terasa itu tuh. Akhirnya terseret arus begitu. Makin banyak asupan yang tidak diseleksi. Coba nih. Kita bisa membedakan, oh ini baygon, ini susu. Milih mana? Susu. Itu berarti seleksi bagus tuh. Anak kecil baru lahir saja dikasih baygon dilepet. Kemudian dikasih susu, lahap dia. Itu Horizah Prasana Asri bisa membedakan mana baik, mana buruk. Mestinya otak kalau beres itu bisa membedakan baik dan buruk. Kalau otak itu fitrah. Kemudian panca indera ini kalau fitrah juga bisa membedakan baik dan buruk. Otak, hati, semua sama. Kalau fitrah itu bisa membedakan baik dan buruk. Tapi nyatanya itu kalau nggak pernah dimandiin otaknya, ya mandinya gimana ya?
Nah ini masalah, makanya ini diterapi nih. Otaknya bikin gila. Nah kemudian hatinya apalagi, hati ini harus dimandiin juga. Bagaimana cara mandinya? Ini ada terapi. Jadi nanti ini kadang-kadang istri marah gitu. Kalau Umar bin Khattab kan istrinya marah, ngomel terus tuh. Ketika datang tamu, kenapa kok pergi, kenapa? Sini. Iya saya mau ngadu istri saya, tapi ternyata lagi ngomel ya. itu juga istrinya lagi ngomel. Jadi saya pulang aja, sini. Biarin istri ngomel. Iya, karena dia nggak punya beras, nggak punya uang, atau mau kayak gitu wajar saja tuh. Tapi bagaimanapun dia nyuci baju kita, masakin anak-anak kita, ya kita maafkan saja. Karena memang lagi kondisi kayak gini, ngapain lagi? Jadi negatif jangan dilawan dengan negatif. Nah ini. Jadi yuk kita pelihara spiritual rootnya, emosional, hatinya, intelektual, otaknya, kemudian jasmani. Terus kalau sudah 4 ini sehat, insya Allah sosialnya jalan. Kemudian estetikanya, akhlak dan adabnya bagus. Kemudian duitnya juga bagus. Kalau kita lihat banyak, misalnya spiritualnya bagus, sholatnya bagus, kemudian adab batinnya bagus, otaknya cerdas, tapi badannya sakit-sakitan. Ini berarti dimensi fisik tidak diberdayakan. Begitu spiritual bagus, hatinya bagus, otaknya bagus, cerdas, ya, fisiknya sehat, tapi ternyata pelit. Nah ini nih, pelit. Jadi pelitnya dibuang. Nah, sudah dermawan gitu, tidak dermawan, ternyata estetikanya nggak bagus, akhlaknya kurang bagus. Sudah bagus semua dari A sampai Z, sampai spiritual emosional bagus, intelektual bagus, sosialnya bagus, ya, akhlaknya bagus, tapi duitnya nggak punya, finansialnya bobrok. Nah begitu. Jadi coba 7 dimensi itu naikin. Big Korea naik. Ya. Nah, ini misi kedua. Misi pertama tadi predikat muslim harus dibungkus dengan 7 dimensi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini nih, dimensi spiritual ya Pak. Spiritual, emosional, intelektual tadi. Nah, ini. Nanti ada slide nanti saya kirim. Yang ketiga, menggerakkan generasi berkata khalifah yang mampu memimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimanapun kita pemimpin. Ini ketiga misi ini tahap demi tahap untuk mencapai visi. Jadi untuk mencapai visi khalifah pemimpin kayak kita ini mesti punya predikat muslim. Tapi saya pernah ngecek Pak. Jadi di Maya Sari Bakti itu saya diundang 100 orang ngaji. Saya tanya tentang ibu yang bisa gado-gado siapa? Angkat tangan. Tolong jelasin tentang gado-gado. Siap. Sampai toge-toge kerupuk itu hafal dia. Terus dokter, oh saya Pak. Bagaimana cara tentang kesehatan? Saya tanya, ternyata lancar jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah tukang jahit. Ada Pak? Tukang jahit ada. Cerita tentang gunting, benang apa segala macam apa. Tapi ditanya tentang ibu mengaku muslimah, bapak muslim, tolong jelaskan tentang kemusliman Anda. Itu waktunya tinggal seberapa jam, sama sekali tidak bisa menjawab. Jadi adon-adonannya apa mengaku muslim itu tidak. Ternyata saya dikontrak sampai 4 pekan untuk menjelaskan tentang muslim itu. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah dengan siapa? Allah. Pasrah dengan Allah. Barang yang dipasrahin apa Pak? Katanya pasrah. Barang yang dipasrahin apa? Ini harus dicek, dipertajam pengertiannya muslim. Pasrah sama siapa Bu? Sama Allah. Ini sampai apa? Pasrah sama Allah ya Bu ya. Yang dipasrahin apa Bu? Bingung juga. Bingung juga yang dipasrahin. Lah kan ibu pasrah sama Allah, ya barang yang dipasrahin apa? Jadi kalau muslim tulen berarti ruhnya dipasrahin sama Allah.
hatinya dipasrahin sama Allah, otaknya dipasrahin, kemudian fisiknya pasrah. Itu muslim. Jadi pasrah sama Allah. Yang dipasrahin apa? Ruhnya dipasrahin, hatinya dipasrahin, otaknya dipasrahin, fisiknya dipasrahin. Barang yang sudah dipasrahkan sama Allah milik siapa? Ya milik Allah. Kalau Allah minta tahajud, siap. Keleletan kayak gini. Coba duha, tar dulu. Iya, sedekah, tar dulu. Zakat, tar dulu. Ini muslim apa bukan ini? Ini bisa jadi gara-gara ijazahnya palsu. Ini banyak orang palsu kayaknya. Muslim ada palsu enggak? Begitu dicek ya Allah gitu ya. Oh begitu ya. Barang yang sudah dipasrah ini mestinya milik dia toh. Dia mau apa aja mau kan ini. Barang udah pasrah. Oh, ya Allah otak saya pasrahin. Ya Allah hati saya ini saya pasrahin. Hati ini jangan dengki, jangan sombong. Siap ya Allah saya ganti dengan dermawan. Ini otak nggak beres ini ganti. Gitu ya. Sapuin kalau Perlu kayak begitu. Iya. Jadi nanti setiap masjid itu siapkan ibu-ibu 100, bapak 100 itu. Pokoknya layani aja Pak. Lillahi ta'ala insyaallah. Kalau kayak gitu, baru saya mau turun kayak gitu. Yuk kita bareng-bareng. Ya. Pasti banyak orang yang mengatakan bahwa, "Yo, ini susah Pak Amin." Ya Allah. Saya juga merasakan tuh jadi tukang kambing. Orang teman Pak sudah berpuluhan tahun. Amin kambingnya saya bawa dulu, sok bawa. Ada 60 ekor. Kemudian apa? Oh, 2 bulan kok nggak datang lagi. Kemana ini ya? Itu 2 bulan nggak datang. Kambingnya kemana? Orangnya kemana gitu? membalanya kejauhan, kejauhan. Kemana coba kayak gitu tuh ya? Iya. Ya Allah ya Rabbi. Ya sudah kalau gitu nanti diperbaiki. Jadi bukan masalah pekerjaan, bukan masalah duit ya. Sebetulnya DKM itu nggak kurang duit, nggak kurang itu. Yang penting orang yang jujur, amanat, tanggung jawab, disiplin, mengayomi, melindungi, menyayangi. Wah itu siapa sih orang yang nggak senang tentang? Siapa yang nggak senang orang yang jujur? Gak ada yang nggak senang. Amanat, tanggung jawab itu senang kan? Baik, ini insya 3 visi ya, 3 untuk mencapai 3. Untuk mencapai visi itu ada 3 jalur. 1, predikat muslim harus diperjelas. Yang kedua adalah dibalut dengan 7 dimensi. Yang ketiga adalah mampu memimpin diri, keluarga, masyarakat, bangsa. Minimal diri itu adalah ruh kita harus menjadi pemimpin, di mana ruh kita mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan fisik. Itu hebat. Wah, jadi ini menjadi leader bagi dirinya sendiri. Kalau tidak bisa mengendalikan otak, hati, perasaan, egonya, otaknya yang banyak ilmu ini dan fisiknya, itu mimpin orang itu susah Pak. Maaf. Mimpin diri sendiri ini banyak komplain. Ruh pengen tahajud tapi otak ntar bronkitis. Nah, terus, aduh, rasanya males banget nih. Apa ya ini dingin-dingin di puncak. Kemudian fisiknya juga entar dulu 5 menit lagi gitu. Jadi itu juga udah komplain. Jadi dirinya sendiri sudah komplikasi, komplain namanya ya. Tidak bersatu bagaimana memimpin orang. Jadi makanya visi pertama pemimpin itu harus 1 predikat muslim. Dari muslim, mukmin, muwahhid, mujahid, muttaqin itu harus selesai. Gitu ya. Jadi belajar itu jangan berhenti belajar sampai kapanpun. Belajar terus saja. Iya. Sampai akhir hayat itu ya. Baik, kelanjutannya. Ini mampu mimpin diri sendiri, mimpin keluarga, mimpin masyarakat, mimpin bangsa dan dunia. Begitu ya. Ini syaratnya apa? Ya syarat biasa masuk perusahaan nih. Syarat ada
ada muslimah, kemudian pendaftaran, ya. Ada seleksi fisik, psikis, biasalah ya wawancara, kemudian masuk ke Madinah, gitu ya, Masjid Madinah, gitu. Oke, dikit lagi. Jadi kesimpulan prinsip 5 prinsip tadi, loving Allah, living others, living from itu kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Apa? Menjaga hubungan baik dengan Allah. Ini menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, merahmati sesama manusia, meningkatkan kualitas diri dari hari ke hari di 7 dimensi tadi. Kemudian mengembangkan kepemimpinan sebagai pelopor perubahan, mimpin diri, keluarga, masyarakat, bangsa. Kemudian yang kelima adalah mencita-citakan husnul khotimah menjadi akhir perjalanan hidup. Kita nanti reuni akbar di surganya Allah. Ya, coba ini reuni lagi nih. Makanya ada ustaz mana? Lagi Ini tiap bulan kalau ada begini bisa. Nanti ini kan dibiayai ya. Nanti biaya sendiri ya Pak. Bisa? Siap ya? Saya ingin bersama-sama Bapak semua ini. Ya, jadi setiap bulan kita reuni. Kalau cuma sekali-kali ini Pak, saya ngomelnya jadi nggak full. Jadi ngomelnya nggak full gitu ya. Nanti saya data ini yang nggak tahajud siapa nih? Gitu. Jadi bulan ini sudah apa? Tobat tanah nasuha begitu tuh. Jadi mulai hari ini sukses Indonesia insya Allah. Begitu mestinya. Iya. Terus yang mengamali siapa? Kalau orang kafir tidak tahajud, kita tidak tahajud, sama nggak? Orang lain nggak subuh, kita subuhnya kesiangan terus. Itu ya. Jadi beda. Itu yang membedakan munafikin, kafir, mukmin. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma 3. Orang mukmin, orang kafir, tengah-tengah adalah munafik. Jadi sifat-sifat orang mukmin dari dulu sampai sekarang sama. Sifat munafikin sama, sifat kafir juga sama. Pohon durian yang ditanam oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu pohon durian rasanya sama. Ya bedanya jenis ciseeng sama durian bawor beda. Kebetulan saya petani durian Pak, punya 100 pohon durian. Nanti kalau mau ke kebun saya Desember Pak, panen. Kalau makan di situ misalnya gratis, tapi kalau pulang bawa bayar Pak. boleh. Ya, boleh ya. Siap. Di Banjarnegara nanti Desember panen Pak. Panen durian. Duriannya yang mahal-mahal Pak. Saking duri hitam sama bawor Pak dari Kemeranjen. Nah di situ Pak. Tapi sudah panen 2 kali. Itu saya bagi-bagikan aja Pak. Mungkin yang ketiga kali, yang keempat kali bayar Pak. Mumpung belum ada tarifnya. Desember bisa training lagi begini Pak. Ini kayaknya harus diulang sampai 3 kali Pak. Jadi ini pulang saja baru keluar sudah lupa kayaknya. Betul ya? Biasa begitu tuh. Baru pulang aja udah lupa ya. Malah baca YouTube lagi. Judulnya Pak Jokowi, judulnya Pak Prabowo, judulnya ini tuh. Insyaallah. Jadi soalnya gini. Baik. Nah ini Pak, kesimpulan ini berarti kan udah selesai nih. Kesimpulan, ini kesimpulannya. Coba kita baca Miniatur Madinah sedang dan akan terus berupaya membangun peradaban berbasis masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan aktivitas umat. Ini mestinya harus begitu. Kemudian melalui program utama tegakkan sholat berjamaah, hidup bersaudara, memakmurkan masjid. Nah, kemudian ada pun program unggulan masjid. Di sini ada membangun ekonomi berbasis masjid. Kemudian pendidikan berbasis masjid, kesehatan, kesejahteraan, baitul mal, keamanan, dan pembangun dakwah dan pembinaan itu semua berbasis masjid. Harusnya dari masjid semua itu. Jangan usah didengerin orang. Kalau
Zikir ya zikir aja, agama-agama saja gitu di masjid gitu. Makanya jadi nggak seimbang begitu. Iya. Padahal ayat-ayat yang dibaca ada ayat pertanian, perikanan, ekonomi, sosial, budaya. Itu dibaca di mana, Pak? Di masjid itu. Ya kecuali jual sayur di masjid nggak boleh, Pak ya? Iya. Iyalah. Jual sayur di masjid itu yang nggak boleh itu. Membahas tentang ekonomi berdasarkan ayat itu. Zakat itu juga kan ada di situ. Kayak gitu. Terus jangan orang yang sekulerisme itu sekuler banget, tak memisahkan antara agama dengan dunia gitu. Jadi seolah-olah kayak begitu. Masjid itu nggak usah pakai begini-beginilah. Gitu. Maka teman-teman ustadz itu suka menyampaikan kalau sudah politik, sudah ekonomi dibicarakan itu berat katanya. Padahal sholat juga kan politik. Sholat itu sudah masuk politik kan? Sholat itu sudah masuk politik. Jadi karena nanti akan ada pertentangan yang luar biasa, ujian yang berat ya dari orang kafir maupun munafikin, maka sholat yang khusyuk itu bisa menolong. Gitu loh maksudnya. Ya. Khalid bin Walid aja mengancam Rasul dan para sahabat ketika sholat zuhur. Ternyata dia lupa. Asar juga mau dihantam sama Khalid bin Walid waktu itu, tapi ternyata lupa lagi. Jadi sholat adalah politik juga, gitu ya. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya, Pak. Kesimpulan adalah mau memilih caranya begini. Ya. Nah, ini. Jadi program unggulan ekonomi berbasis masjid, pendidikan berbasis masjid. Jadi di dalam masjid itu ya kembali nanti kalau masjid kita ini ternyata ekonomi saja, pendidikan belum bisa. Oh, kalau ada pendidikan begitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi ini yang harus ditegakkan. Ini sholat modalnya sholat berjamaah, hidup bersaudara. Ini memakmur masjid berarti kerja berjamaah. Ini pelatihnya memakmur sini. Wujud daripada pelatihan ini ada ekonomi berbasis masjid, pendidikan berbasis masjid dan seterusnya. Ini yang harus dikembangkan. Kira-kira Harjamukti mungkin nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian dirikan Baitul Mal, kerjasama dengan Basnas. Jangan diambil alih Basnas. Itu sudah manusianya banyak ini. Jadi tidak independen kalau mau bantu ini. Jadi setiap masjid ada Baitul Mal. Kalau nama Baitul Mal nggak boleh, yang misalnya rumah duit gitu aja. Ya, jadi di masjid itu ada rumah duit gitu. Jadi nggak usah pakai nama Baitul Mal karena Baitul Mal itu udah di pemerintah. Basnas sudah, pokoknya namanya karena ini programnya adalah program mukmin. Sedangkan Basnas itu macam-macam orangnya. Ada partai Islam juga, ternyata partai Islam di dalamnya banyak orang Kristen. Gimana coba? Jadi nggak ini lagi tuh. Mas Nur Mahmudi itu stres juga, menurut DPR-nya macam-macam orangnya. Begitu saya datang disalamin tuh nggak mau lepas Pak Nur Mahmudi itu. Apa sih? Subhanallah, Allahu Akbar gitu ya. Mimpin orang macam-macam agamanya gitu ya. Iya, itu perkara sampean kan begitu ya. Enggak apa-apa. Kalau mampu nggak apa-apa. Itu coba ini. Ya. Nah, ini penting. Insyaallah cita-cita kami ini menjadi ladang pahala bagi siapapun Anda Muslim yang berkenan untuk merapatkan soft bergandengan tangan bersama kami meraih kehidupan terbaik untuk menjadi wakilnya Allah, memakmurkan masjid sebagai kader miniatur Madinah. Jadi miniatur Madinah itu ada di mana-mana, Pak. Saya lagi kepengin jika Harjamukti nanti menjadi percontohan dunia, mulai dari situ. Jadi setiap masjid ada 10 orang, 1 imam,
Yang ke-9 adalah bidang-bidang makmumnya. Ya Pak? Nah, jadi satu masjid harus ada 9 orang. Imam, kemudian ada di belakangnya ada makmum, ada bidang dakwah, bidang pembinaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, baitul mal, keamanan, dan seterusnya itu tuh. Jadi ada 9. Ya boleh dia media center juga boleh begitu tuh. Jadi harus begitu. Nah ini saya terakhir training itu sebetulnya di Sawangan Pak. Atau lupa tahunnya waktu lalu. Di Sawangan itu dikumpulkan oleh Pak Kiai Bunyamin, ulama-ulama, ada 30 ulama. Kodim juga ada yang diwakili diutus ke situ, kemudian ikut training 2 hari Pak. Training ini 2 hari. Jadi ulama-ulama dikumpulkan. Ya. Waktu itu termasuk dari anggota MUI juga ikut. Ada wartawan 3 Pak. Ini terakhir saya sebelum pandemi kalau nggak salah. Ya. Nah, dari paparan saya ini intinya dia bertanya kepada saya. Saya karena mau bangun masjid di Bedahan itu. Ada yang 1.200, ada yang 700. Nah, begini Pak Amin. Saya kan udah training 2 hari. Insya Allah paham, bagus itu. Bagus. Sekarang pertanyaan saya sama Pak Amin, kira-kira kalau kita berjuang di masjid yang baru dibangun itu, kira-kira dari imam sampai 9 orang itu yang gaji itu siapa? Pertanyaannya begitu tuh. Nanti kalau Pak Sahrin, Ustaz Sahrin itu bikin imam, ini ada 9 orang, nanti ditanya yang gaji itu siapa? Ah gitu. Kalau niat ibadah mah gampang, yang gaji siapa? Jadi kalau karena Allah yang gaji itu kan sudah, yang gaji kan Allah ya. Dari lahir di perut ibu sampai sekarang kan dipelihara sama Allah, itu gajinya. Mestinya ibadah aja sama Allah. Tapi oke lah, ya. Ternyata pertanyaan itu yang gaji 10 orang itu siapa? Kebingungan. Saya kasih tahu begini. Pak, di Bedahan ini, desa Bedahan ada berapa ribu orang? 12.000. Bagus. Ini kan nanti ada baitul mal Pak, atau rumah duit ya. Ini mestinya ada tim, kepalanya ada timnya 7 orang atau 5 orang. Ini bekerja dengan jujur Pak. Jadi perjalanannya baitul mal ini atau rumah duit ini ada timnya. Coba data berapa sih anak yatim yang ada di Bedahan? Orang miskin, rumah rewot, janda-janda yang tua, itu didata saja Pak. Nah terus kalau sudah didata, itu diapain? Diurus. Bagaimana cara ngurus? Begini caranya. Kira-kira dari 12.000 orang warga itu kalau diminta 1.000 boleh nggak? Bisa nggak minta 1.000 perak? Bapak-bapak kalau diminta 1.000 1 bulan bisa? Bisa tuh. Kata dia malah Pak Amin jangan 1.000 perak, 1.000 nggak dapat bakwan di sini. Kecil kalaupun dapat. 1.000 perak kali 12.000 berapa juta Pak? 12 juta. Kalau 2.000 perak kira-kira berapa? 24 juta. Bisa nggak setiap warga diminta 2.000 perak? Asal petugas betul malnya itu benar-benar ya ada lisensi kalau perlu di kecamatan atau lurahnya mendukung ini itu masjid ini. Insya Allah 24 juta dapat. Kata dia 5.000 aja Pak Amin. Berarti 5.000 kali 12.000 berarti 60 juta. Kira-kira bisa gaji imam nggak? 3 juta imamnya, ini 3 jutaan kali 30 juta. Masih sisa 30 juta buat anak yatim terlantar dari Allah. Rata-rata anak yatim itu setahun sekali dicarikan bis jalan-jalan ke Dieng. Pulang lapar lagi gitu. Sering ya? Ziarah-ziarah ya? Ini anak yatim harus dibahagiakan setahun sekali. Itu gara-garanya pengurusnya pengen jalan-jalan gratis. Kok bisa ketawa? Mungkin pelakunya. Nah, ini pada pelaku yang kayak begitu tuh.
gitu. Ya, jadi di bedahan itu akhirnya, Pak, sampai wartawan itu, wah hebat ya kalau kayak gini, masjid kayak gini ya, hebat berarti tuh. Berarti bisa diberdayakan dong kalau kayak gitu. Dan anak-anak yatim terlantar duafa, kemudian ya itu jatah. Jadi setiap warga minta 5.000 aja. Saya tanya, mungkinkah ada orang diminta untuk anak yatim ngasih 50.000? Mungkin? Mungkin nggak? Mungkin. Ada nggak orang yang memberi 1 juta untuk anak yatim kepada pengurus ini? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Maka dompet duafa yang tadinya miskin sekarang masya Allah, karena manajemen, kejujuran, amanat, tanggung jawab, itu akhirnya orang dari Malaysia, dari Brunei, dari mana membantu dompet duafa. Kalau ini masjid bisa, insya Allah, ya. Jadi sekitar Harjamukti itu banyak banget orang-orang kaya tidak diambil zakatnya. Gara-garanya apa? Gak ada lembaga yang jujur gitu. Ini Mbah Hasim Muzadi, ini mbah saya, mbah kita sebelum meninggal itu. Rasanya apa? Di Indonesia ilmu agama nggak kurang, kiai ulama nggak kurang. Itu seorang Hasim Muzadi, Mbah Hasim Muzadi. Ilmu dunia apalagi banyak sekali, tapi ilmu jujur, ilmu amanah, ilmu tanggung jawab ini yang kosong. Nah, karena ilmu tanggung jawab, disiplin kayak gitu tuh, jujur amanat itu milik Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah pasti diturunkan jujur, amanat, tanggung jawab dan disiplin. Begitu. Kalau iman kepada Allah pasti diturunkan. Jadi kita nanti sejalan. Allah husna syariatnya baru memelihara dunia. Jadi kita sejalan dengan Allah. Ketika kita beriman, kita punya akhlak yang baik, ilmu yang mapan, kemudian baru perjalanan. Jadi sejalan dengan Allahnya itu. Begitu. Ya. Di bedahan itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Cuman masalahnya begini. Ketika terakhir saya mau tetapkan ini pengurusnya, cuman bilang begini, Pak Amin, saat ini saya belum siap. Saya masih dagang di Citayam. Saya masih ada urusan. Jadi intinya training 2 hari itu, ilmu sudah diserap semua, manfaatnya besar, tapi tidak ada yang jalanin. Jadi ulama-ulama tadi masih punya urusan masing-masing. Akhirnya masjid itu bukan dibangun 20 kali 20, hanya bisa 10 kali 10. Saya berikan ke, ada namanya SMK Nusa Bangsa, ada ya. Nah itu ditaruh di situ. Karena ulamanya tadi tidak mau jalanin ini, tidak mau jalanin. Coba, jadi permasalahannya itu bukan masalah harta pekerjaan. Padahal kalau masjid itu cuma jadi CO-nya, itu kira-kira menyerap tenaga dari 35 orang sampai 50 orang terserap tenaga. Kalau ini jalannya gitu, ada ekonomi atau ini. Kira-kira warga di Harjamukti berapa? Ada berapa warganya satu desa? 500.000 mana? 500.000 mana? 5.000. Iya ada. Hanya waktu pemilihan ada 10.000. 10.000? 20-an, 20 lah, kurang lebih 20 ribuan lah. Subhanallah, itu kalau di sekarang nih, kalau nanti bisa dikembangkan di ajaran putih ini, waktu itu di bedahan saya bilang 12.000 Pak, kalau masjid ini memang ekonomi jalan. Kalau tadi kan betul mal, sekarang ekonomi. Kira-kira 12.000 orang itu butuh konter beras berapa? 12 konter beras. Satu orang melayani 1.000 karung setiap bulan. Satu orang 1.000 karung. Kebetulan waktu itu saya punya gudang beras di Indramayu, gitu. Coba kalau kayak gitu Pak, ngajinya di masjid, tapi belanjanya di Indomaret, belanjanya di Cina. Saya punya gudang sayur di Wonosobo, Banjarnegara Pak.
Coba kalau ada bukti bikin gudang yang kemudian disortir itu sayur itu. Jadi jamaah itu wajib beli di sini. Tidak boleh beli di Carrefour lagi. Saya udah beli Carrefour Pak, beli tomat itu 3 biji 9.000 Pak. Tapi pakai apa saya belinya? Tapi kalau di kampung berapa sih satu? Cuman 3.000 3 biji. Di situ 7.500 sampai 9.000. Tapi dibeli ya. Dan dibeli juga Pak, kayak gitu tuh. Yang beli malah itu pakai mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Subhanallah. Jadi ini bagaimana ini? Kalau satu warga misalnya apalagi 20.000 ya, ada masjid yang warganya di komplek cuma 600.000 Pak Adang ya. 600 warga. 600 warga kalau belanjanya 3 juta kali 600 berapa duit? 1,8 miliar. Iya. Kurang lebih. Nah itu luar biasa. Coba itu dikelola di masjid itu, belanja 3 juta, bikin tos serba, bikin apa? Nanti Indogrosir bisa kita beli, maksudnya. Karena kita punya outletnya banyak banget, gak ada bukti. Itu percontohan. Indogrosir nanti kita kerjasama sama Indogrosir. Biasanya ada 3 tahap di situ. Ya, ada yang paling murah, ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau merah itu yang murah ceritanya, ya. Nah itu kalau saya punya warga ini 20.000 orang, ya. Nah ini angkut saja ke situ. Terus sayur-sayur apa begitu tuh. Saya bilang kalau orang Muslim katanya, Pak Amin saya nganggur nggak punya kerjaan, lah, nggak ada ceritanya kalau di depan saya. Masa nganggur gitu? Maksudnya bagaimana orang Muslim itu? Muslim kok nganggur ya? Emang kurang kerjaan apa? Iya. Saya masuk waktu itu diterima di TNI gara-gara apa? Kot itu saya bersihkan dari ujung ke ujung saya bersihkan. Saya diterima di TNI gara-gara itu. Begitu saya bersihkan ada ibu-ibu datang. Pak, itu kenapa kot itu dibersihin? Emang nggak boleh Bu dibersihin kot ini? Bukan nggak boleh. Rajinan. Tapi orang yang kayak Mas itu nggak ada. Sini masuk sini. Akhirnya dimasukkan ke ruangan, ada saudara bapak, dia itu keluar orsonnya, keluar kopinya, keluar nasi uduknya. Pagi-pagi olahraga, bikin ini, gue dibersihin. Akhirnya saya cerita sama santri saya bisa menyulap, gue keluar orson. Iya. Kalau kopi. Kalau saya coba jalanin. Anak-anak tuh saya keluar, gue itu dibersihin. Coba. Keluar orsonnya enggak? Bener juga rupanya. Begitu orang lewat terus karena lagi dibersihin kot itu. Setiap dari pasar ini ada minuman, ini ada roti tuh kayak gitu tuh. Dari dalam got ya. Dari dalam got kayak begitu tuh Pak. Cuman orang kalau males itu yuk repot. Jadi kerja itu kalau ada bayarnya tuh. Padahal sudah dibayar sama Allah. Baik ya. Cita-cita kami insya Allah mudah-mudahan terjadi yang bismillah. Mudah-mudahan Allah keluarkan. Kemudian ada yang terakhir banget nih, Allah tawarkan kepada Anda 4 hal yang akan sukses dunia dan mulia. Apa? Yang pertama adalah bebaskan budak. Budak, Pak. Di Indonesia ada budak nggak? Dulu zaman perbudakan. Kalau sekarang budak manusia itu ada, Pak. Saya waktu masuk Ramayana ada seorang mbak-mbak pakai jilbab datang. Begitu datang, kemudian dia ternyata begitu saya beli, tadi kayak mbak ini ya, tapi begitu jilbab dilukar Pak, pakainya rok mini. Akhirnya saya tanya, Bang, bukan tadi kayaknya mbaknya Mas? Iya Ustaz. Jenggotan Ustaz. Kenapa tadi pakai jilbab? Kenapa dipakai rok mini? Iya saya mau dari pesantren cuman udah 2 tahun nggak kerja, jadi saya diusir-usir sama orang tuanya. Terpaksa saya melamar di mall. Ini kan jadi budak, syariatnya dikorbankan. Nah, itu kalau diteliti kayak gitu.
Banyak orang yang kayak gini. Inilah budak-budak manusia begitu, ya. Ini harus selesai. Yang kedua adalah banyak orang kelaparan sekarang, Pak. Beri makan orang kelaparan. Kemudian yang ketiga, Pak, angkat anak yatim piatu dan doa, Pak. Perhatikan itu. Yang keempat adalah berdayakan orang-orang miskin. Insya Allah Ashabul Maimanah. Ini surat apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Balad. Al-Balad. Ashabul Maimanah. Ya. Walam tamal aqaba wa ma atraka al qaba Fakur raqabah ini masoba ada makroba atau miskinan dan makroba tumakana minal ladina amanu atau wasabis sabri wa tawasabil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi prinsip miniatur Madinah satu harus diproses dulu. Lembaga training saya itu memproses manusia supaya dapat SDM mukmin yang baik, kemudian masuk ke showroom miniatur Madinah. Kalau sudah kaya showroom ini dari kepala DKM sampai anggota-anggota sudah sejahtera, maka yang ketiga harus memelihara yang ketiga adalah programnya anak kelaparan, yatim, doa apa diangkat gitu tuh. Itu baru berkah insya Allah. Ya. Nanti saya tunjukkan insya Allah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Ya, saya nasihatin perusahaan kalau mau hebat 20% coba buat anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Tapi kadang-kadang bingung CRA-nya itu susah memberikan kepada lembaga yang kadang-kadang nggak beres. Kayak begitu tuh masalahnya. Maka yang penting beres dulu itu orang-orangnya, lembaganya, kemudian bisa ngangkat ini. Cuman 3 proses untuk ke Madinah itu harus diproses. Syukurnya, tunduk hatinya pada Allah, musahadahnya beri kekuatan energi, muslimnya tadi muslim tulen, ruhnya muslim, hatinya muslim, otaknya muslim, fisiknya muslim gitu ya. Nah itu tulen namanya, bukan cuma lisan. Nah itu diproses itu, artinya lembaga training itu memproses orang mukmin yang berkarakter bagus, kemudian skillnya ada, punya waktu masuk ke masjid. Lah masjid ketua DKM-nya adalah orang DPR. Gak kelar-kelar. Pergi mulu. Kemudian pergi mulu ya. Begitu infaknya nggak maju-maju, ya namanya saja sampingan gitu. Jadi jangan buat sampingan. Kalau perlu, kalau orangnya di DPR, kemudian anggota partainya juga banyak, gitu ya. Udah nggak usah jadi sekretaris itu. Apalagi bendahara, begitu tuh. Jangan cari orang muda, kita pendukung aja. Orang muda duduk jadi imam, jadi sekretaris, bendahara, begitu. Kemudian bidang ekonomi, bidang betul mal, media center, begitu mestinya. Dah selesai. Diem kayaknya pada tersinggung. Merenung. Oh iya, negatif ya. Takutnya pada tersinggung. Biasa kalau pagi, Pak. Iya. Kalau ngaji saya kan bilangnya begini. Jadi ngaji kayak gitu. Mbak, saya pengajian saya kepengin mengenalkan Anda kepada diri Anda. Karena Anda termasuk orang yang tidak tahu diri. Jadi pengajian diawali gitu, siapa yang ngambek itu yang bagus itu perlu ditangani segera diterapi. Jadi ngaji sama saya jangan ngambek Pak ya. Oh iya, ngaji itu nggak ada yang ngambek gitu kan. Tapi begitu saya Pak pengen mengenalkan diri Anda untuk Anda, biar Anda kenal diri Anda, maka pengajian inilah itu. Ya, karena Anda orang yang tidak tahu diri. Dari mana mau kemana, bagaimana itu nggak tahu, gitu ya. Maka ditanya Muslim juga sampai nggak tahu itu. Muslim adon-adonannya apa? Padahal Muslim itu pasrah sama Allah. Yang dipasrahin apa Pak? Ruhnya, hatinya, otaknya, fisiknya. Barang yang sudah dipasrahin adalah milik Allah. Berarti mau dipakai sama Allah boleh? Boleh. Kalau disuruh tahajud, duha, sedekah, zakat. Nah, siapkan begitu. Itu namanya muslim tulen. Banyak kan muslim gadungan gara-gara apa? Ijazahnya palsu. Ini ijazah mah gak ada masalah. Ini orangnya palsu. Yang ngaku-ngaku segala itu ya.
Gara-garanya apa? Otaknya nggak dimandiin. Kalau badan mah rajin, kasih makan, kasih minum pagi, siang, sore mandi gitu ya. Tapi otaknya nggak pernah dimandiin, jadi bulukan. Hatinya juga nggak dimandiin, bulukan juga, apalagi ruhnya juga dimandiin. Ya Allah ya Rabbi, ini terapinya. Sholatnya gak nempel ya? Ini aja Pak, ini sudah selesai. Diskusi silakan. Mudah-mudahan sudah bisa didiskusikan. Ini sudah jam 7. Kalau ada dispensasi ya 10 menit silakan siapa yang bertanya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Agama Walah Saya ketua DKM Masjid Anur Hotel Residence Utara Jambi. Di komplek kami itu kurang lebih ada 300 kakak, mungkin sekitar 80% yang muslim. Perumahan Pak. Rumah 300 kakak. ya. Di masjid kami itu ada pesantren Darul Iman Islamic School. Nah, awal-awal dari para pendiri atau para yang aktif di situ dipilihlah sekolah pesantren Al-Quran. Awal-awal bagus, semangatnya tinggi, sehingga kita pesantren ini untuk memakmurkan masjid tersebut. Alhamdulillah makmur. Seiring jalan waktu, hari ini donatur kan ada yang pensiun, ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, pengurus juga diganti. Nah, memang di kita itu ada juga para alim yang orang-orang kaya, tapi orang-orang yang kaya tersebut belum tertarik di masjid. Ini PR saya. Saya tertarik itu bagaimana menerapkan ini. Oke lah, kalau misalnya untuk yang pengurusan meninggal itu kan temporari, tidak bisa terus-menerus. Juga yang sosial dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya itu bagaimana nih kita caranya ini memberdayakan bidang-bidang yang sudah saya bentuk di tadi yang Pak Prof sebutkan ya. Ada bidang dakwah, bidang kepemudaan, bidang kematian dan sebagainya, supaya jadi dimensi tadi itu semua ini. Saya sendiri sebetulnya sudah pensiun dari BUMN pada tahun 2015. Nah, kegiatan sekarang ini keaktifan saya selain ketua DKM, saya ini juga aktivis di nutrisi, juga promosi Bapak ya. Ini menceritakan saja. Syukur kalau mau begitu ikutnya. Saya di Herbalife mengajar orang sehat dan sama itu kalau tidak mudah tidak sehat. Nah, ada barriernya ada sebagainya. Kedua, saya juga aktif di umroh dan haji. Nah, ketiga juga saya aktif kesehatan terapi darah. Nah, itu kalau bilang kegiatan saya yang menurut saya itu ada pahalanya. Nah, jadi kita kembali ke masalah DKM itu bagaimana caranya menarik orang-orang ini yang saya belum tahu ini persepsi. Demikian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subur, perwakilan dari DPM Masjid At-Taqwa Amal Mengaji Bogor. Pada dasarnya barusan saya bersyukur sekali dengan adanya forum seperti ini gitu ya. Karena saya ingat juga waktu saya di Florida saya juga ada SQ 165. Nah, ini kayaknya nggak beda jauh gitu, jadi terus itu hati kita gitu apa yang Bapak Amin utarakan sini. Nah, karena masjid kita itu kan saya di perusahaan gitu ya, jadi demandnya itu cuma sebatas mungkin kalau tidak ada pengunjung ya paling karyawan gitu, karena staf taman. Kalau misalnya sholat zuhur itu banyak, tapi kalau sholat subuh itu bisa diartikan kalau nggak imam ya makmum juga berdua. Tapi kalau sekarang pada saat sekarang kan ada latihan pasti berangkat. Nah itu alhamdulillah penuh Pak, karena kebetulan setiap 17 itu kita latihan pasti berangkat itu di Kamendungan. Yang saya pertanyakan tadi kan bagaimana untuk mensucikan otak dan pikiran kita supaya jernih, bersih gitu ya.
Tapi ini alhamdulillah juga dengan adanya saran dari Pak Amin, kita ya mudah-mudahan bisa menerapkan apa yang diutarakan oleh Bapak gitu. Nah sekarang yang saya ingin terangkan bagaimana untuk masjid kita itu supaya lebih makmur, lebih banyak jemaahnya, menerapkannya bagaimana Pak? Nah mungkin saja saya kurang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada soalannya sesungguh. Maka Ini pertanyaan ini sebetulnya mirip-mirip Pak. Jadi di Jogja, di Semarang, Banjarnegara, Purwokerto, Jakarta, itu pertanyaannya memang mirip sama. Dari training ini kita berharap bahwa nanti setiap masjid melalui SLCC ini di Harjamukti atau di sekitarnya nanti bisa dikembangkan di luar sana. Itu ada masjid percontohan di mana yang harus ditangani bukan masalah tadi Pak, sebetulnya ini masalah krusial dengan SDM. Ini masalah SDM saja sih sebetulnya Pak. Kalau pekerjaan bersama, tadi itu orang yang beriman punya karakter yang baik, adab karakter itu kan sifat Allah ya, sifat Allah dan asmaul husna. Kalau diturunkan dengan oleh manusia, insya Allah gitu. Cuma sifat sombong yang tidak boleh. Ya, jadi ini yang pertama kita perbaiki manusianya yang mau menjalankan roda itu. Dan boleh juga nanti ini kan bukan satunya pertemuan ya, begitu ya Pak Jaja ya. Ini bukan satu-satunya pertemuan kan, dia lanjut. Maksudnya setiap DKM diambil 2 orang ini agar paling tidak ada pencerahan aja. Kalau untuk masalah penyelesaian kayak begini, Mas Allah, ya satu masjid rumah juga. Ini kemarin ponakan saya itu jadi bendahara masjid besar di Bekasi. Tiba-tiba datang, Pak Amin, saya berhenti jadi bendahara. Kenapa? Itu loh Pak Haji. Pak Haji ketuanya gitu, nggak percaya lagi sama saya. Jadi itu jadi berantakan lagi. Padahal dia manajemennya bagus. Nah yang kayak begini ini terjadi di mana-mana. Nah persoalannya ketika ini dikumpulkan satu masjid, katakanlah DKM diambil 2, mudah-mudahan ada pencerahan ini. Nanti tolong misalnya didesain lagi Pak. Orang-orangnya siapa nih? Terus karakternya diperbaiki. Nanti kalau kita memang tidak masuk di situ, berarti kita sebagai pengayom masa kayak gitu loh maksudnya. Ya. Nah kita lanjutkan itu. Kalau memang harus diterapi jiwanya tadi atau pikirannya bisa diterapi begitu. Jadi saya konsen kelihatannya ini baik manusianya gitu. Dari ujung-ujung ini masalah manusianya itu. Jadi begitu. Permasalahan apa aja itu kelihatannya manusianya. Oleh karena itu saya belajar dari Nabi Muhammad SAW bahwa 13 tahun ternyata bukan syariatnya, bukan ekonomi, sosial, budaya di Madinah yang dijalankan, tapi kembali kepada membangun SDM mukmin. Kalau mukmin kan itu jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin. Itu yang harus kita kejar. Kalau solusinya kemudian ya boleh-boleh saja, itu nanti ada solusi-solusi gitu ya. Tapi ibarat bendung kali, bendung sungai pakai pasir. Jadi gugur terus ganti orang ternyata sama juga, ganti orang sama juga. Saya punya yayasan, satu yayasan ganti ketua yayasan, ganti lagi. Kayaknya yayasan saya juga sudah 17 kali ganti Pak. Saya sebagai pembina harusnya visi dan misi itu jalan, tinggal jalanin aja ketua yayasan. Tapi pikirannya berbeda-beda, 17 kali kita ganti begitu. Jadi rasanya ya Allah, kalau kayak begini repot nih, repot. Ketua DKM ganti mulu, ya gitu ya. Selama dia tidak diproses menjadi mukmin, menjadi takwa gitu, cuman itu butuhnya iman dan takwa gitu lah. Nah nanti Pak, kalau yang spesialis selain dari jawaban saya nanti, kalau nanti diizinkan sama komandan ini Pak
Ustaz Jajak sama Pak Sarif diizinkan. Nah, itu silakan aja kalau diizinkan. Mau ke Bojonggede pelatihan maksudnya sampai tuntas atau saya datang gitu. Nanti insya Allah kalau datang ke saya kasih makan siang, Pak. Oh jangan Pak, makan nasi. Makan nasi Iya, itu, Pak. soalnya kalau ini Iya. Jadi itu aja sih, mungkin ini waktunya kan sudah selesai. Jadi ini bukan satu-satu pertemuan. Jadi pertanyaan yang spesifik tadi boleh jawab. Nah ini judul tuh. Nah ini apa namanya aturannya. Kalau mau ketemu dengan saya izin beliau dulu atau minimal ini boleh ini. Ya, karena saya main ke kebun. sanadnya itu dari beliau. Nah, jadi kalau mau ketemu sama saya itu beliau dulu gitu. Boleh nggak ketemu sama Pak Amin? Boleh silakan gitu ya. Nah, begitu. Kalau saya selalu tersedia susu kambing menjadi. Itu. Tahu. Saya punya peternakan juga di Cariu, teman bukan itu saja. Jadi itu susu kambing murni gitu ya. Ini bukan promosi. Ya, gitu. Nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan kali ini, tapi nanti izin dulu sama beliau nanti di ini. Nah, ya. Nah, untuk spiritual, emosional, intelektual sampai kebutuhan fisik gitu ya. Nah, begitu. Itu saja mungkin Pak ya. Jadi pertanyaan ini saya cuma jawabannya ini masalah semuanya adalah di SDM. Itu perlu sekolah dulu, namanya sekolah miniatur Madinah atau kuliah miniatur Madinah. Nah, itu sekolah hati dulu hatinya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa ada segumpal daging yang kalau dia buruk semua. Kalau baik apa itu? Wahya kalau buruk. Jadi kalau punya baik. Jadi ini yang harus dibenahi, dimandiin, ya, dimandiin. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjutkan. Saya minta, bisa saja dilanjutkan. Dilanjutkan. Baik misalnya dihadirkan satu masjid 7 orang pengurus atau dan sebagainya, saya datang juga nggak apa-apa. Biar saya padat waktunya 24 jam. Nah, harta dan jiwa saya sudah saya wakafkan kepada Allah. Ya, saya punya 2 tempat, kira-kira ada 3 hektar, ada isi duren, ada siapa, pokoknya untuk berjuang di jalan Allah. Jadi tidak ada untuk yang lain. Jadi harta dan jiwa sifatnya sementara harus tertukar dengan iman. Innallaha astara minal mu'minin awalahum anfusahum bi anna lahumul jannah. Sudah kayak gitu. Saya ingin masuk surga, jual harta dan jiwa sifatnya sementara. Nah, kemudian sampai mendapatkan iman. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi, jangan sampai berhenti sampai di sini, jangan sampai berhenti belajar. Ini ada 2 narasumber, ada Profesor Prof. Agustin dan saya. Mudah-mudahan ini berdua jalan terus. Amin. Nah, itu saja ya. Itu saja yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Kayak tadi malam memaksakan diri ya Pak. Saya mohon maaf itu ya. Saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan, konsep miniatur Madinah yang disampaikan oleh ibu kita Profesor Dr. Haji Amin Suratullah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan karena ini sangat menarik ya. Dan bagi para Ustaz, para ketua DKM yang nanti ingin konsultasi dengan beliau, nomornya sudah ada ya? Sudah ada nomornya? Oh sudah ada ya, nanti bisa janjian dengan beliau atau berkunjung ke tempat beliau juga nggak apa-apa ya Pak Kiai ya, sampai diskusi. Baik, sebelum kami membubarkan kegiatan sementara pagi hari ini, ingin menyampaikan bahwa hari ini dipersilakan para peserta untuk sarapan. Nasinya sudah ada di belakang, sudah disiapkan oleh guru kita Ustaz Haji Komarul. Setelah itu kita bebas acaranya masuk kembali ke aula jam 9. Jadi ada waktu 90 menit. Kalau yang masih ngantuk tidur-tidur lagi boleh ya. Nanti jam 9 kita awal lagi ya, Bapak sekalian ya. Mungkin cukup itu saja. Ya baik, cukup itu saja. Sebelum keluar kita sama-sama nanti foto bersama
bersama tim dari Miniatur Madinah. Kami selaku pembawa acara menutup sementara kegiatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kita untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Iya.